cek kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir. Semuanya hadir anak-anak ibu? Hadir, Bu. Baiklah, terima kasih. Absen dulu ya. Iya, Bu. Absen dulu. Didengarkan namanya. Nanti kalau hadir bilang hadir gitu ya. Iya, Bu. Amelia Simanungkali. Hadir, Bu. Terima kasih. Alif Satnainggolan. Hadir, Bu. Terima kasih. Arifan Nababan. Hadir, Bu. Terima kasih. Esther Panjaitan. Hadir, Bu. Terima kasih. Frans Moses Itumeang. Hadir, Bu. Terima kasih. Grace Uni Simanungkali. Hadir, Bu. Mana? Ya, terima kasih. Gracia Slomping. Hadir, Bu. Terima kasih. Gio Sutopo Nainggolan. Hadir, Bu. Angkat tangannya ya. Grace Monica Nainggolan. Hadir, Bu. Terima kasih. Ian Christian Situmeang. Hadir, Bu. Terima kasih. Raja Sambang Situmeang. Terima kasih. Sandra Willy Manalu. Hadir, Bu. Terima kasih. Berarti ada semua ya. Hadir, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Puji Tuhan, kita semua sehat ya. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita ikuti nanti ya. Iya, Bu. Oke, kita ikuti ya. Nyanyikan bersama-sama. Pancasila, aturan hukummu, karya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila, dari manusia, bila Sekali lagi. Semangat, semangat, ayo. Terima kasih ya. Sebelum memulai pelajaran kita, kita kembali ke ice breaking yang semalam ya. Ya, biar kita semangat untuk belajar hari ini, kita mulai dengan ice breaking dulu ya. Siap semua? Oke. Nanti 2 kali ya. Tepuk fokus. Sekali lagi. Sekali lagi. Tepuk fokus. Fokus. Tepuk fokus. Melihat.
yang ada di dunia ini. Makhluk hidup yang ada di dunia ini ada 30. ada berapa? 30. Makhluk hidup yang ada di dunia ini ada 30. yang pertama, Manusia. yang ketiga, ada 3 makhluk hidup yang ada di dunia ini. Namun, di antara yang
Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati, non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaan dari alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Atau sumber daya yang bisa dikelola agar jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan kita loh. Bagian tumbuhan dan hewan dapat diolah sebagai bahan makanan, misalnya beras, daging, telur, ikan, kacang-kacangan, sayur, atau buah. Selain sebagai makanan, bagian tumbuhan dan hewan juga dapat diolah sebagai kain. Contohnya, kapas untuk kain katun, bulu domba untuk wol, pokok ulat sutra untuk kain sutra, dan kulit sapi untuk jaket kulit. Beberapa jenis tumbuhan dapat dibuat sebagai jamu seperti jahe, kunyit, dan temulawak, atau tanaman lidah buaya untuk perawatan rambut dan kulit. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kain dan plastik. Plastik merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Alat masak dibuat dari aluminium yang tahan karat dan dapat menghantarkan panas. Sumber daya seperti tanah liat dan bebatuan diolah menjadi semen, genting, dan batu bata. Bahan tambang seperti besi digunakan sebagai rangka utama bangunan. Aluminium dan kayu digunakan sebagai busa dan kerangka atap. Keindahan pegunungan, sungai, atau lautan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sumber daya alam juga digunakan sebagai sumber energi, terutama energi pembangkit listrik dan bahan bakar. Cahaya matahari, angin, dan air menjadi energi alternatif pembangkit listrik, sedangkan batu bara masih menjadi sumber energi utama karena murah. Minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, solar, dan aftur. Beberapa jenis tumbuhan juga dapat diolah menjadi bioetanol dan biodiesel. Sumber daya alam perlu diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan barang yang dapat dipakai atau dikonsumsi manusia. Pengolahan sumber daya alam membutuhkan teknologi, salah satunya dalam pembuatan kertas. Kayu gelondongan dikupas kulitnya dan dipotong-potong. Potongan kayu dimasukkan ke dalam bigetser menjadi pulp atau bubur kertas. Pulp dicampur dengan berbagai bahan lainnya. Campuran pulp kemudian dimasukkan ke mesin pembuat kertas untuk dibentuk menjadi lembaran. Lembaran kertas kemudian digulung dalam ukuran besar. Gulungan besar ini akan dipotong lagi dan dikemas sesuai kebutuhan. Sumber daya alam harus dilestarikan agar tidak habis atau rusak. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan dapat diperbanyak dengan cara membuat peternakan, perikanan, atau perkebunan. Pelestarian hewan dan tumbuhan yang langka atau hampir punah dapat dilakukan dengan cara konservasi seperti membuat taman nasional, cagar alam, atau suaka marga satwa. Hutan ditebang dengan sistem tebang pilih, kemudian ditanam kembali. Tanah bekas pertambangan juga harus dipulihkan agar dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu sudah lebih tahu ya tentang sumber daya alam. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak? Pertama, pakailah sumber daya alam sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan ya. Kedua, jangan lupa untuk memelihara lingkungan agar tidak tercemar. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan mengurangi produksi sampah. Terakhir, sumber daya alam yang disediakan Tuhan untuk kita harus kita syukuri ya. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjaga dan melestarikan alam. Bagaimana urutan pengolahan kapas hingga menjadi pakaian? Coba tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kalau kamu mau latihan soal tentang sumber daya alam, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.
bulan sudah bisa berbuah. Dan bisa kita menghasilkan apa? Bisa kita menghasilkan apa? Ini juga adalah contoh sumber daya alam yang dapat kita perbarui. Ini apa anak-anak? Ini apa anak-anak? Di belakang rumah ibu juga ada seperti ini. Semua ada yang kita butuhkan, ya kan? Ini bisa kita gunakan untuk, ini contohnya, membuat jus. Tidak usah kita beli jus-jus yang mahal, ya. Ini contohnya. Oke, bisa kita minum di rumah. Jadi kalau air seperti ini jangan dibuang ya. Ini juga bisa kita jus. Ini juga buah ini bisa kita jus. Hasilnya seperti ini untuk kesehatan. Jangan malu biarpun jus sederhana, tetapi dia lebih higienis, dia lebih mudah kita olah. Ada sekitar di belakang atau di pekarangan rumah. Sudah dimengerti? Ini adalah contoh konkret yang bisa kamu lihat secara langsung, ya. Ini contoh sumber daya alam yang dapat kita perbaharui. Kenapa dibilang sumber daya alam yang terbaharui? Karena kalau kita mau menggunakannya waktu ketersediaan supaya dia tersedia kembali cepat. Misalnya habis saat ini kita tanam lagi, 3 bulan lagi sudah ada, ya kan? Ya kan? Nah, ini contohnya ya. Kemudian ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu ini buah apa? Iya. Ada juga di belakang rumah ibu kayak gini. Inilah tanaman ibu sekarang, ya kan? Ditanam bulan 5 kemarin, bulan 5 yang lalu. Sudah berbuah di bulan 9. Dia hanya membutuhkan waktu 4 sampai 4,5 bulan supaya dapat berbuah. Ini adalah cabai apa? Ini adalah cabai apa? Terima kasih. Waktu ketersediaan dia supaya dia bisa tersedia kembali di bumi cepat, yaitu hanya 4 sampai 4,5 bulan. Ini contohnya kami tanam bulan 5, tanggal 15. Ya. Bulan 9 tanggal 30 sudah panen. Berarti membutuhkan waktu 4 bulan sampai 4,5 bulan. Tergantung kesuburan tanah dan cara kita untuk merawat. Dipupuk, dirawat, ya kan? Ada yang tahu ini buah apa? Ada yang tahu? Iya, orang Batak mengatakan ini adalah ini adalah kecombrang, ya. Kecombrang. Orang Batak mengatakan ini adalah bumbu masakan untuk nasi paling utama orang Batak, ya. Ya, bumbu asik, ya kan? Tetapi bisa digunakan ke makanan yang lain. Oke. Ini tahu kalian apa ini anak-anak? Ini adalah daun ubi jawa. Ini juga waktu ketersediaannya supaya dia cepat bisa tersedia kembali hanya membutuhkan waktu 4 bulan. Bahkan 3 bulan sudah bisa kita panen. Ini adalah semua ini yang ibu terangkan tadi. Kalau kita tanam ini sekarang bulan Desember, ya kan? Sekarang bulan Desember. 3 bulan lagi, misalnya bulan Februari, ya, sudah bisa kita panen. Daunnya ini bisa kita gunakan sebagai sayur, sebagai untuk makanan
Mempresentasikan bisa dengan ini ya. Bisa tadi dengan apa tadi? Contoh konkret. Ya. Contoh konkret. Coba kamu lihat, coba baca. Itu ada sama. Coba kamu Willy, Monica. Dibaca, ayo. Dibaca ya. Sudah dibaca. Coba diperhatikan tabel-tabel ini. Ayo perhatikan belajar aja. Ayo perhatikan saya. Ayo dibaca apa saja. Ayo dibaca ya. Dibaca ya. Dibaca ya. Dibaca ya. Nah, sudah bisa dibaca? Sudah, Bu. Sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah bisa? Ya? Sudah bisa? Sudah, Bu. Kenapa, Kak Juli? Kenapa? Sudah bisa dibaca? Ya, di sini juga bisa dijawab, di sini. Di sini sama. Siapa dari dulu? Oke. Ya. Oh iya. Udah ya, dikerjakan ya. Ayo kerjakan. Kelompok yang Amelia, nah semalam sudah kan? Ini tuh nanti bisa. Nanti udah bisa ya kelompok ini mempresentasikan ya. Bisa ya nanti ya mempresentasikan yang tugas semalam ya.
jawab. Ayo. Yang semalam itu. Ini juga bisa dari sini dia ambil jawabannya. Halo sayang, anak-anak ibu. Bisa dari ada? Jawabannya ini ada? Ini dari teks ini ada jawabannya. Ini bisa dari sini ambil dia. Bang Syarifan. Mana teksnya? Ini bisa dari sini ada jawabannya. Bisa dari sini. Ini dibaca, bisa menunjuk ke sini. Ya 35. Terpotong kan berapa ya? 35. Tadi 40 menit dari 35 menit. Nama kata if kan ini. Apa itu dia kan depresinya gitu. Iya depresi. Iya. Jadi kita mau harus ini. Sudah? Sudah? Adili ya udah? Ya terima kasih. Siapa lagi yang sudah? Kerja kelompok itu ya? Diskusikan di kelompoknya. Kita bikin apa gitu. Ini dibaca dari sini rupanya. Ini dibaca dari teksnya ini. Mana yang semalam kamu jawab? Nanti dibaca. Bisa nanti tempat tadi dia lihat. Jika mata sebagai daya Oke. Sudah kelompok siapa yang sudah selesai?
Sisa kamu. Nah, Arifan, presentasikan ke depan. Jawab. Baca yang bagus ya. Suaranya jelas. Arti dari SDA Sumber adalah daya alam adalah sumber daya alam adalah dari SDA adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. SDA yang dapat diperbarui yaitu hewan-hewan termasuk kekayaan alam bisa diperbarui karena dapat diperbarui daya alam tumbuhan dapat ditemukan dan dihasilkan dari sumber alam apa itu SDA yang tidak dapat diperbarui yaitu terdapat contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak, Disconnected. salam dan Connected. contoh SDA yang dapat diperbarui yaitu cabai, tomat, ubi. Contoh SDA yang tidak dapat Nah, itulah tadi telah kita dengarkan persentase dari ketiga kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Coba dulu ditanggapi. Apa-apa saja yang menurut kalian yang perlu ditanggapi dari penjelasan kelompok 1, dari kelompok 2, dari kelompok 3. Coba ditanggapi apa saja. Masukan. Coba lihat. sumber daya alam. Kuat. Sumber daya alam itu yang ada di sekeliling Kita yang ada di sekeliling kita yang update ya, konkret. yaitu cabai,
benda-bendanya itu tadi yang ada di sekitar rumah kita, yang dibawa tadi contoh konkretnya. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalnya minyak bumi, batu bara, memerlukan waktu yang sangat lama supaya ketersediaannya ada, ya kan? Supaya ketersediaannya ada. Maka kita sebagai penerus bangsa wajib menjaga lingkungan dengan cara bagaimana? Dengan cara merawat, menebang. Jangan menebang pohon secara sembarangan. Kita harus melakukan reboisasi. Reboisasi itu apa artinya? Penanaman pohon kembali. Ya. Jadi kalaupun kita telah menebang pohon, kita harus melakukan reboisasi dengan menanam kembali supaya alam ini tetap lestari dan seperti kamu lihat longsor di mana? Di Bakaran, Bakti Raja, ya. Itu adalah diakibatkan oleh ulah-ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Kita lihat sekarang viral di media sosial longsor di Bakti Raja, Bakaran, ya. Itu disebabkan oleh orang-orang sembarangan menebang pohon, tidak disertai dengan menanam kembali atau melakukan reboisasi. Sudah? Nah, semua sudah mengerjakan LKPD-nya ya? Sudah? Sekarang Ibu akan mengumpulkan LKPD. Kumpulkan LKPD-nya. Ada lagi yang lain? Sini sayang. Jangan terbalik. Sini. Ini. Oke. Ibu sudah mengumpulkan LKPD-nya ya. Baiklah anak-anak. Ini LKPD kalian sudah dikumpulkan, ya. Sudah dimengerti ya tentang sumber daya alam itu ya. Sumber daya alam yang berbarui dan sumber daya alam yang tidak diperbaharui. Karena itulah dulu kita kupas karena kalian masih kelas 4 SD. Sudah bisa kamu lihat tadi Ibu menyampaikan contoh nyata yang kamu lihat tadi ya. Bukan hanya kamu dengar dari televisi, dari media sosial, dari internet, tetapi tadi Ibu langsung membawa alatnya atau membawa benda-bendanya, benda nyata yang memang bisa kamu lihat di rumah, di sekitar lingkunganmu, ya kan? Ya kan? Bisa kamu lihat kan?
ditambahi. Udah ya? Baru membuang sampah secara ya, jangan membuang sampah secara sembarangan. Misalnya, kalau ada di rumahmu sampah, pisah-pisah, sampah organik dan sampah tidak organik. Sampah organik itu maksudnya sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sampah anorganik, misalnya plastik, iya, plastik, botol kemasan minuman, itu bisa kita musnahkan dengan cara dibakar. Kemudian sampah organik tadi bisa kita kumpulkan di suatu tempat, kemudian lama-lama nanti akan membusuk. Tetapi sampah anorganik itu tidak bisa membusuk. Dia dibasmi dengan cara dibakar. Dengan cara dibakar. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membuat bagan ataupun pengelompokan dari sumber daya alam itu apa-apa saja yang termasuk sumber daya. Kita buat nanti bagan, ya. Kita buat nanti bagannya untuk pertemuan yang akan datang. Misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 membuat bagan masing-masing. Kemudian nanti kita akan membahas secara bersama-sama, ya. Kita nanti akan membahas secara bersama-sama. Sudah dimengerti? Sudah dimengerti? Baiklah anak-anak, sebelum memulai, tadi kita sudah buka di dalam doa. Kita sebagai umat Kristiani juga, setelah kita pembelajaran ini, kita wajib menutup di dalam doa. Sekarang satu orang dulu ke depan. Siapa dulu? Si Esther. Pimpin doa ke depan untuk menutup pertemuan kita. Ya, ayo saya.